Mitra idola, otak kita itu adalah mesin penghubung yang menciptakan asosiasi. Caranya cukup praktis. Jika kita memakan buah yang tidak kita kenal nih, dan setelahnya kita merasa sakit perut gitu, maka pada masa depan kita akan menghindari buah itu dan membelinya, dan kita akan memberi label beracun atau setidaknya tidak enak gitu pada buah itu. Dan inilah sesungguhnya cara terciptanya pengetahuan. Tapi metode yang sama juga menciptakan pengetahuan palsu ternyata. Ivan Pavlov, seorang ilmuwan Rusia, adalah orang yang pertama kali menelitinya. Semula tujuannya adalah untuk mengukur keluarnya air liur pada anjing. Jadi Pavlov ini menggunakan bel untuk memanggil anjing-anjing percobaannya untuk makan gitu ya. Tapi lama-kelamaan cukup dengan bunyi bel saja sudah membuat anjing-anjing itu meneteskan air liurnya. Karena otak hewan itu menghubungkan dua hal fungsional, yaitu bunyi bel dan produksi air liur. Dan rupanya ini menarik nih, metode Pavlov juga bekerja dengan baik pada kita manusia. Salah satu contohnya adalah periklanan yang menciptakan hubungan antara produk dengan emosi manusia. Karena alasan inilah kita nggak akan pernah melihat Coca-Cola bersebelahan dengan wajah cemberut atau tubuh berkerut ya. Orang-orang di dalam iklan Coca-Cola itu adalah mereka yang muda, cantik, dan sangat menyenangkan. Dan biasanya mereka tampil dalam bentuk kelompok yang tidak terlihat di dunia nyata. Jadi hubungan atau asosiasi palsu itu adalah hasil dari bias asosiasi atau association bias yang juga mempengaruhi kualitas keputusan kita. Contohnya ya, kita sering mengutuk pembawa kabar buruk kan. Kita nggak suka sama orang yang bawa kabar buruk karena secara otomatis kita menghubungkan mereka dengan isi pesan. Ini dikenal sebagai sindrom ini loh, tembak si pembawa pesan. Kadang-kadang misalnya CEO dan investor secara nggak sadar nih menghindari pertanda-pertanda ini, yang berarti satu-satunya berita yang dapat sampai ke eselon atas itu adalah berita positif, sehingga mengakibatkan pandangan yang menyimpang atas situasi yang sebenarnya. Dalam sebuah studi dikabarkan bahwa kondisi inilah yang telah membuat Nokia yang semula merupakan raja ponsel pada akhirnya tergilas oleh para pesaing barunya. Nah, jadi mitra idola, jika Anda memimpin sekelompok orang dan tidak ingin terjebak dalam hubungan palsu, maka arahkan staf Anda hanya untuk memberitahukan kepada Anda kabar-kabar yang buruk aja dengan segera gitu. Ayo kabarkan kabar buruk segera. Hanya dengan cara inilah Anda menghapuskan ketakutan terhadap sindrom tadi loh, sindrom tembak pembawa kabar. Dan percayalah, Anda akan mulai mendengar cukup banyak berita positif. Pada masa sebelum adanya email dan telemarketing, itu para pedagang keliling berjalan dari pintu ke pintu untuk menjajakan barang dagangan mereka kan. Nah, satu hari ini ada cerita, seorang pedagang namanya George Foster berdiri di depan pintu sebuah rumah. Kebetulan rumah itu kosong gitu, dan tanpa sepengetahuannya sebetulnya telah terjadi kebocoran gas kecil yang membuat rumah itu dipenuhi gas selama berminggu-minggu. Nah, kebetulan bel pintu rumah itu rusak. Sehingga ketika George menekan bel, terjadilah percikan dan rumah itu meledak. George yang malang berakhir di rumah sakit. Hanya untungnya dia cepat sembuh nih. Sayangnya ketakutannya menekan bel menjadi begitu kuatnya sehingga dia tidak bisa melanjutkan pekerjaannya selama bertahun-tahun. Meski sebenarnya dia tahu betapa tidak mungkinnya kejadian itu berulang, tapi betapapun dia mencoba, George tidak dapat melawan hubungan emosional yang keliru itu. Jadi mitra idola, pesan yang bisa kita petik dari bias asosiasi ini adalah ini dirangkai dengan sangat tepat ya oleh Mark Twain ya. Mark Twain bilang gini, kita harus berhati-hati kalau hanya mengambil hikmah dari pengalaman dan berhenti di sana. Karena kalau tidak, kita akan menjadi seperti seekor kucing yang duduk di atas tutup tungku yang panas, lalu tidak akan pernah duduk di atas tutup tungku panas lagi. Dan meskipun itu baik, tapi dia juga tidak akan pernah duduk di atas tungku yang dingin lagi.